Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih anakku sekalian, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan memanggil satu persatu atau mempresensi kalian semua untuk mengecek daftar kehadiran. Yang pertama Muhammad Royan. Hadir, Pak. Muhammad Aditya Yudi. Hadir, Pak. Kemudian Naisa Septia Vika Amelia. Hadir, Pak. Sevina Aminatul Zahra. Hadir, Pak. Al-Haura Joan Labiba. Hadir, Pak. Najwa Zahra Ramadhani. Hadir, Pak. Najwa Salsabila Kafahasbah. Hadir, Pak. Putri Rahayu. Hadir, Pak. Muhammad Zafran Mirza Swandana. Hadir, Pak. Karunia. Hadir, Pak. Nurul Huda Thoriqul Faizi. Hadir, Pak. Abia Walababa. Hadir, Pak. Kemudian Melisa Dwi Oktaviani. Di pondok, Pak. Di pondok, Pak. Oh, di pondok ya. Tidak boleh pegang HP ya. Iya. Nggih. Nah. Terus kemudian Ahmad Khairi. Ahmad Khairi. Ahmad Khairi tidak masuk ya? Tidak masuk, Pak. Masuk, Pak. Keterangannya apa? Izin atau bagaimana Khairi? Tidak ada. Izin, Pak. Oh, izin. Mungkin habis vaksin kemarin itu gerges ya? Iya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, bagi yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan dari teman-teman kalian yang masih terkendala dengan masalah sinyal atau terkendala masalah handphone atau HP atau gadget. Nah, ini mudah-mudahan di lain waktu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dipermudah lagi. Amin Allahumma amin. Amin. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Pada pertemuan yang kemarin yang pernah kita bahas adalah teks deskripsi, bagaimana teks deskripsi dan lain sebagainya. Itu sudah dikupas tuntas dan sekarang saya ingin bertanya pada kalian semua. Kira-kira tes deskripsi itu masih ingat nggak? Yang jelas tes deskripsi itu untuk menggambarkan suatu objek. Ya, paham ya? Iya, Pak. Menggambarkan suatu objek. Nah, kemudian di dalam penggambaran suatu objek ini, motivasi yang sudah kalian dapat. Motivasi yang kalian dapat apa coba? Bisa mengerti ya? Bisa mengetahui. Bahkan kalian serasa setelah membaca setelah membaca teks deskripsi itu, kalian itu terasa berada di sana. Kan begitu ya?
Seperti yang dicontohkan kemarin, Aura membaca tes deskripsinya Putri tentang keindahan alam yang ada di sana. Seolah-olah Aura ini tahu tentang alam yang ada di desanya Putri. Ingat kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini anak-anakku sekalian, dalam materi kali ini kita sudah mulai sedikit berubah lagi di dalam tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran kita, kalian harus bisa memetakan topik dan bagian-bagian teks deskripsi. Yang pertama memetakan topik pada bagian-bagian teks deskripsi. Ya, ini termasuk pendukung-pendukung kalian nanti ketika kalian sudah masuk kepada materi inti atau materi kunci, yaitu membandingkan teks deskripsi dari perbedaan dan persamaan. Di sini nanti. Yang jelas saya akan memberikan sesuatu, akan menampilkan sesuatu kepada kalian supaya kalian tetap memahami, kalian tetap mengerti apa itu tentang cara memetakan dan apa itu tentang cara membandingkan antara persamaan dan juga perbedaan. Dari sini, yang pertama nanti kalian harus lebih fokus, harus lebih ke dalam lagi. Kalau kemarin hanya membuat begitu. Sekarang harus lebih masuk lagi ke dalam, yaitu kalian sudah waktunya untuk memetakan dari materi atau dari tugas yang sudah saya berikan sebagai pekerjaan rumah itu atau PR, membuat tes deskripsi sesuai dengan kondisi atau apa yang pernah kalian lihat. Misalnya, boleh kalian melihat dari tari-tarian, atau boleh kalian itu memberikan menuliskan tentang sekolah kalian, rumah kalian, itu boleh. Itu kan tugas yang kemarin yang sudah saya berikan. Nah, tugas yang kemarin yang sudah saya berikan ini nanti akan kita petakan. Dalam arti bagaimana cara memetakan itu. Itu nanti akan kita kupas tuntas. Terus kemudian anak-anakku sekalian, di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti ini, yang jelas kalian sudah mengerti tentang IT loh. Ini kira-kira yang online menggunakan laptop ada berapa? Ada berapa? Coba angkat tangan atau raise hand atau menjawab. Hanya Najwa ya? Najwa Hasba? Najwa saja, Pak. Najwa Hasba menggunakan laptop. Berarti yang lain masih menggunakan HP ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau tugas-tugas kalian itu nanti secara kelompok tadi itu, nanti kalian akan diberikan atau dikumpulkan kepada Najwa. Nanti minta tolonglah kepada Najwa untuk bisa memberikan atau melaksanakan share screen pada materi-materi ini. Nah, terus nanti ingat kelompoknya jangan sampai lupa, ya. Oke, baiklah anakku sekalian, di dalam di dalam membandingkan nanti, yang jelas yang pertama tadi pemetaan ya sudah. Di dalam membandingkan ini, membandingkan persamaan dan juga perbedaan dalam tes deskripsi ini, nanti kalian akan dibuat semacam kayak tabel ya, tabel. Dari tabel-tabel itu nanti akan dimunculkan dari segalanya. Jadi apa topik yang ingin dideskripsikan, terus kemudian perasaan isinya seperti apa, untuk persamaannya dan juga dan lain-lain sebagainya. Nanti tinggal kalian itu melihat atau mencatat
kecil-kecil apa yang video yang akan saya tampilkan, dan juga ada PowerPoint yang juga akan saya tampilkan. Nanti kalian boleh untuk untuk mencatat bagian-bagian yang terpenting. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Tapi perlu diingat, di dalam mekanisme pembelajaran ini kalian harus tetap aktif di dalam WA grup masing-masing. Ya, WA grup masing-masing yang sudah dibagi secara kelompok. Ingat ya? Jangan sampai lupa itu. Nanti tugas-tugas kalian itu boleh kalian itu, Pak, sebentar, saya mau mengirimkan tugas ke kelompok saya. Pak, sebentar, saya mau begini, monggo silakan. Yang penting kalian nanti pada saat pembelajaran, pada saat mengumpulkan tugas atau melakukan presentasi, melakukan presentasi tugas-tugas itu, yang jelas kalian harus bisa untuk membacanya. Jadi ketika kalian semua itu mengirimkan tugas itu kepada Najwa, ya minta tolonglah kepada Najwa, karena Najwa yang menggunakan laptop. Karena kalau mau menggunakan HP share screen itu bisa, tapi sulit, ya terlalu kecil, ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai akan mencari bagaimana cara pemetaan itu sebetulnya. Pemetaan di dalam pelaksanaan ini apa? Pemetaan itu sama dengan kalian ingin membuat layang-layang. Kalau kalian ingin membuat layang-layang, kira-kira yang dibuat dulu apa? Halo? Hai. Kayunya, Pak. Kayunya. Namanya apa namanya? Pring. Bukan. Setelah kalian ada kayu, terus kemudian ada benang, terus dirajut menjadi satu, apa namanya? Rangkanya atau kerang. Paham ya? Kerangka. Sama dengan ini. Jadi kalian itu dikasih layangan yang utuh, kemudian disuruh beredeli atau disuruh buka satu persatu. Mana? Apa saja yang ada di dalam rangkaian layang-layang itu? Yang terbesar misalnya itu anggap saja paragraf. Yang terbesar itu anggap saja paragraf. Berarti kertas ya, yang paling besar ya. Ya. Kertas. Sudah, ini yang paling besar kertas. Kemudian yang kedua, apalagi? Setelah dilepas kertasnya kelihatan apa? Bambu. Kayu. Ya, bambu atau bahasanya Mas Zafran pring. Kelihatan pringnya, Pak. Itu bambu. Ya, nah, bambu. Terus kemudian kan ada benang yang melilit itu. Ya. Nah, sama dengan sekarang materi kita kali ini akan membuka satu persatu apa yang di dalam layang-layang itu. Biar tidak merasa apa sih sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya, monggo kita simak dulu tayangan video kali ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bahas bagaimana menjelaskan isi teks deskripsi melalui pemetaan isi teks. Mari kita simak.
Isi merupakan bagian utama dalam sebuah teks. Demikian juga halnya dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Gambaran isi teks disampaikan penulis dengan menggunakan kalimat deskriptif, sehingga mampu memberikan efek emosional tertentu kepada pembaca. Untuk dapat menjelaskan teks deskripsi yang kita baca kepada orang lain tentunya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu kita harus membaca secara keseluruhan isi teks. Tidak bisa kita cuma membaca judulnya saja atau kita membaca paragraf tertentu karena kita tertariknya pada paragraf tertentu saja. Misalnya akhir paragraf misalnya, tidak bisa. Nah, untuk itu kita harus baca secara keseluruhan isi teks. Yang kedua yaitu kita memahami isi teks yang kita baca. Jika ada kata atau istilah yang belum kita pahami, kita cari tahu terlebih dahulu. Jangan sampai kata atau istilah tersebut ketika kita jelaskan kepada orang lain, kita sendiri tidak tahu apa artinya. Atau mungkin orang yang mendengarkan penjelasan dari kita menanyakan arti kata atau istilah tersebut yang kita jelaskan. Untuk itu kita cari arti dari teks yang belum kita pahami. Ada banyak cara, misalnya kita menggunakan kamus bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada yang daring atau online, atau kita bisa juga mencari arti kata dengan mengetikkannya di pencarian Google. Silakan dipilih sesuai selera yang kalian inginkan. Yang ketiga, kita merinci informasi teks yang dibaca. Mungkin dalam teks yang kita baca terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut kita ambil intinya saja dengan cara merinci informasi teks yang dibaca. Nah, jika 3 tahap ini kalian lakukan, maka kalian bisa menjelaskan isi teks yang kalian baca kepada orang lain dengan lebih mudah. Selanjutnya, perincian informasi pada teks deskripsi dapat dilakukan dengan membuat pemetaan isi teks. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh teks yang akan kita buat mind mappingnya atau pemetaannya berdasarkan isinya. Dan sebelah kanan ini adalah contoh mind mapping atau peta isi teks yang sudah kita buat. Melalui tahapan tadi tentunya. Kita baca secara keseluruhan, kemudian kita pahami atau kita cari tahu kata atau istilah yang belum kita pahami dengan mencarinya terlebih dahulu sebelum menjelaskan kepada orang lain. Dan berikutnya kita rinci. Nah, perincian ini dapat dilakukan dengan cara membuat mind mappingnya atau peta isi teksnya. Pemetaan isi teksnya dapat kita lakukan menggunakan aplikasi mind mapping yang tersedia secara online, atau kita bisa membuatnya menggunakan tulisan tangan kita sendiri juga bisa. Jadi tidak ada batasan di sini. Tahapan dalam membuat mind mapping sama seperti membuat mind mapping pada umumnya, yaitu kita menuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya kita salin terlebih dahulu pada lembar mind mapping yang akan kita buat. Nah, di sini judulnya adalah Kantin Sekolahku. Kemudian paragraf 1 kita mulai membacanya. Dapatlah kita tarik inti dari paragraf 1 ini, yaitu pada kalimat pertama, yakni
Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Kita ambil intinya, yaitu melayani kebutuhan konsumsi siswa. Makan dan minum kita ganti dengan konsumsi. Kemudian kita baca selanjutnya ya. Nah, pada teks deskripsi kalimat utama menyebar di semua paragraf. Jadi pada teks deskripsi kalimat utama terletak di dalam paragraf ini semuanya ya, berbeda dengan teks yang lain. Mungkin ada video khusus nanti kita akan bahas cara menentukan kalimat utama dalam sebuah teks. Nah, kita ambil kata kunci atau inti dari teks di sini yang sudah mewakili, tidak perlu kita ambil lagi. Jadi kita ambil kata yang belum terwakili, maka kita ambil di sini. Kita temukan yang pertama tadi, melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Nah, kalimat selanjutnya masih tentang makan dan minuman, kemudian masih tentang melayani kebutuhan para siswa. Nah, ini yang belum. Pada jam istirahat kantin tak pernah sepi. Nah, kita ambil di sini tak pernah sepi saat istirahat. Dapatlah peta isi teks yang pertama dari paragraf 1. Ya. Kita lanjutkan dengan paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini tadi sudah kita baca. Setelah kita baca, dapatlah kita ambil inti sarinya bahwa di sini di paragraf 2 menjelaskan tentang lokasi. Kita ambil kata kuncinya saja, tulis lokasi. Lalu di paragraf ini seperti di paragraf pertama tadi, kita ambil intinya saja. Nah, di sini karena berkaitan dengan lokasi, maka kita ambil lokasi, yaitu kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Kita tulis pada halaman mind mapping kita atau pemetaan pikiran kita. Kemudian kita cari di sini seperti yang pada paragraf pertama tadi, kata yang belum kita masukkan, yang belum mewakili paragraf yang kedua ini. Nah, di sini ternyata ada nama-nama kantin. Nah, setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Dinamai dengan nama-nama bunga. Nah, kalimat selanjutnya ternyata berisi penjelasan dengan nama-nama bunga yang ada di kalimat nomor 2. Kita tidak perlu ambil lagi. Kita ambil kata kuncinya saja, yaitu menggunakan nama bunga. Sudah dapat kita rumuskan. Di sini kita buat pemetaan isi teks pada paragraf yang kedua. Kemudian di paragraf yang ketiga, kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Bersih dan rapi. Langsung saja kita ambil bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Ini menjelaskan kalimat yang pertama tadi, yaitu makanan tertutup plastik. Menunjukkan bahwa kantin di sekolahku pada teks ini bersih. Lalu kalimat berikutnya, semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat.
Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di semua kantin. Nah, kita ambil kata kuncinya di sini aroma khas makanan. Aroma makanan yang khas. Sudah, dapatlah pemetaan isi teks dari teks yang berjudul kantin sekolahku. Nah, ini dapat kalian gunakan setelah kalian membuat pemetaan isi teks ini dapat kalian gunakan untuk menjelaskan isi teks kantin sekolahku ini kepada orang lain. Baik, demikian pembahasan tentang bagaimana menjelaskan isi teks deskripsi, yang sudah kita baca dengan menggunakan pemetaan isi teks atau mind mapping. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat tayangan video dari bagaimana cara kalian membuat mind mapping. Paham ya? Mungkin dari sini ada yang dirasa kurang memahami, boleh bisa langsung ditanyakan ke Bapak sendiri. Boten, Pak. Sudah paham ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari contoh video tadi, yang jelas kalian semua sudah mulai ada gambaran-gambaran bagaimana cara membuat mapping dari teks deskripsi itu. Ya, oke. Baiklah anakku sekalian, sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan aktifkan chat WA-nya, kemudian langsung kalian dengan kelompoknya masing-masing. Saya minta untuk kalian membuat mind mapping yang dari tes deskripsi yang saya berikan sebagai PR yang pertemuan yang lalu. Sudah siap? Saya beri waktu kepada kalian semua untuk membuat mind mapping dari sekarang. Silakan kalian menghubungkan dari chat-chat WA grup itu, silakan didiskusikan mana yang akan diletakkan di dalam mind mapping, mana yang akan digambarkan dalam mind mapping. Silakan. Mulai dari sekarang. Ya, silakan. Zafran, ada yang perlu ditanyakan? Pak, kelompok satu dulu, Pak. Ya, dikerjakan dulu. Dikerjakan, Oh, ya, Pak. kemudian kalau sudah selesai, apa yang sesuai dengan instruksi saya tadi, boleh kalian mengirim file Word-nya itu kepada Najwa Hasbah. Karena di sini Najwa ada dua, ada Najwa Zahra, ada Najwa Hasbah. Tentang sekolah. Silakan. Ayo, voice-nya dihidupkan biar saya tahu
bagaimana kalian dalam diskusi menggunakan Google Meet ini? Chat WA-nya aktifkan. Ayo, Haura. Sudah mengerjakan, Haura? Ayo, berdiskusi dengan kelompoknya, Haura. Ayo, diskusikan dengan kelompoknya. Masih ada, udah. Ya. Haura, mungkin besok atau kapan kamera di laptopnya itu boleh dibenahi. Ketika ada Zoom meeting kan enak pakai laptop juga kayak si Najwa Hasbah itu. Ya, Pak. Ya. Bagaimana? Ada yang sulit? Boleh kalian itu menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi boleh kalian menggunakan kayak bulat, terus kemudian dikasih anak panah ke bawah, anak panah lagi, seperti yang dicontohkan tadi itu, boleh. Ya, silakan Zafran. Pak, kalau sudah filenya dikirim ke Najwa ya, Pak? Ya, nanti kalau sudah filenya boleh dikirimkan ke Najwa untuk untuk di share screen sama Najwa, minta bantuan sama Najwa karena Najwa sudah sudah diajari atau belajar kemarin melaksanakan share screen. Sebetulnya banyak yang sudah diajari share screen, cuma mungkin seperti Haura, laptopnya kameranya kurang bagus atau kamera pecah, jadi nggak bisa untuk Zoom meeting. Apa? Boleh minta tolong. Ya, ayo. Waktu kurang 2 menit. Huda, mana Huda sama Aditya? Mengerjakan ya? Bukannya saya sama Zafran, Pak? Oh iya ya. Huda satu kelompok dengan Zafran ya. Aditya sama Royan. Iya, Pak. Silakan dikerjakan dah. Bagaimana, Royan? Sudah selesai apa belum? Bentar, Pak. Belum, Pak. Nah. Kalau seandainya di sini dalam pelaksanaan, dalam pemetaan atau pembuatan mapping, kalau seandainya kalian masih merasa bingung, boleh ditanyakan. Yo. Putri, sudah selesai? Belum? Sudah, Pak. Waduh, hebat Putri ini. Sevina, bagaimana Sevina?
aktif ya dengan WA teman-temannya ya, Iya, Pak. grupnya. Abia wala baba. Iya, Pak. Bagus ya namanya ya. Abia wala baba. Kayak namanya orang Turki. Dulu lahirnya di Turki ya? Enggak, Enggak. Pak. Oh, tak kira orang tuanya kerja di Turki gitu. Betul nggih? Oke, waktu sudah habis. Silakan kalian kirim ke WA-nya Najwa Hasbah yang sudah selesai, dikirim ke Najwa Hasbah. Nah, nanti Najwa ketika sudah dikirim ke WA-nya Najwa, itu dijadikan satu saja ya, satu file, jangan dipisah-pisah biar tidak sulit buka-bukanya lagi nanti Najwa. Jadi satu file diurut mau dari atas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya. Nanti kelompok 4 silakan apa itu namanya ketika tampilannya atau share screen-nya ditampilkan oleh Najwa Hasbah, kelompok yang ditampilkan itu harus mempresentasikan. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Misalnya, itu kayaknya kurang, itu kayaknya kurang, itu kayaknya bagus, itu kayaknya begini. Ini namanya diskusi. Silakan Najwa diedit dulu. Sudah masuk WA-nya, teman-temannya? Sudah ini Pak, sudah ada yang ngirimkan. Nah, diedit dulu ya. Ya. Dijadikan satu word-nya. Dari atas sampai ke bawah, jadi satu saja. Biar tidak buka-buka. Kalau sudah ready, tinggal press hand. Oke. Wah, aku mari wah, Najwa. Iya wah, wah aku mari. Wes mari kabeh. Bagus. Bagaimana Najwa? Kelompok 4 sudah dikirimkan ya? Oh, kelompok 4 kelompoknya Najwa sendiri. Ya. Kelompok 3 Putri sudah ya? Sudah dikirim? Sudah Pak, sudah semuanya. Sudah semuanya? Baiklah. Kalau sudah semuanya, saya minta untuk persiapan dari kelompok 1. Entah siapa nanti yang akan membacakan itu, tolong dibacakan. Jadi silakan berunding dulu antara Zafran dengan Huda. Berunding siapa nanti akan bacakan. Silakan Najwa untuk di share screen. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Hasil mind mappingnya seperti apa dan apa yang dituliskan dari kelompok 1. Nanti kelompok 1 tinggal membacakan apa itu namanya teks deskripsinya. Silakan Najwa. Udah Pak. Sudah. Ya. Silakan di share screen. Dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Itu kelompok berapa? Kelompok berapa nih Pak?
Dari atas, dari atas, dari atas, dari atas. Sebentar, Pak. Bentar. A- As a- apa e eko Bentar, Pak, masih error. Ayo, ya enggak apa-apa, ditunggu. Stop. Sharing. Stop share screen dulu. Stop sharing. Kayaknya jaringannya Najwa nge-lag nih. patah-patah, Pak. Ya, nge-lag. Nge-lag. Nah, itu enggak sudah. Coba di stop sharing dulu, Najwa. Stop sharing, terus kemudian di share screen lagi. Di stop sharing, terus kemudian share screen lagi. Yang lain untuk siap-siap untuk membacakan hasilnya. Saya hanya mendengarkan saja. Nanti kalian dari kelompok yang lain silakan untuk komentar. Kira-kira sudah pas apa belum? Nah, ini harus dikomentari. Nanti saya akan menilai kalian. Sudah, Najwa? Wordnya dibuka dulu. Terus kemudian klik share screen. Nah, dinaikkan. Dinaikkan. Wah, ini dari kelompok berapa ini? Wah, ini dari kelompok 1. Oke, baiklah anakku sekalian, silakan penampilan yang pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Agak diturunkan sedikit, Najwa. Sedikit, terus, stop. Nah, oke. Silakan, kelompok 1. Oh, ini yang mau membacakan Zafran Swandana, sudah raise hand. Nanti yang siap membacakan dari hasilnya raise hand ya, angkat tangan ya. Nggih, Pak. Oke, silakan. Sekolahku. Gedung. Mempunyai ruang pembelajaran, lab komputer, masjid, dan kantin sekolah, dan halaman parkir. Apa itu sudah dibacakan seperti ini? Teks deskripsinya tolong dibacakan dulu, Zafran. Oh, nggih, Pak. Teks deskripsinya dibacakan. Jadi yang sudah dicatat itu kemarin itu dibacakan. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, nikah, olahraga, dan lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak, warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Sudah, Pak. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan.
Kira-kira ada yang kurangnya di mana? Ada yang mau ditambahi di mana? Silakan diaktifkan voice-nya. Ayo. Ini kira-kira bagaimana hasil dari kelompok 1? Menurut kelompok yang lain, sudah bagus apa sudah belum? Bagus, Apa Pak. masih belum? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Tadi kelompok 1 membacakan ada lokasi ya. Ada lokasi. Lokasi apa tadi itu? Tolong dibacakan lagi, Zafran. Lokasi. Lokasinya di mana? Voice-nya enggak dengar, nih. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah. Nah, ini berarti ada yang kurang apa? Bagaimana? Tadi judulnya sekolahku. Kelompok 1 sudah menyampaikan ada gedung. Terus ada halaman parkir. Nah, di sini ada kurang 1 yaitu lokasinya. Kalau seandainya kelompok 1 langsung memberikan apa itu namanya lokasi. Nah, ini langkah baiknya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Setuju apa enggak kalau dikasih lokasi sekolahku di tengah-tengah sawah gitu misalnya? Bagaimana? Oke. Voice-nya boleh dihidupkan ya, kalau mau berbicara voice-nya dihidupkan. Ya. Oke, baik, sekarang penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Kelompok 2 kelompoknya Putri. Berarti siapa yang akan membacakan ini? Saya, Putri, Pak. ya? Oh ya, silakan. Silakan kelompok 2, Najwa diturunkan. Sob. Nah. Silakan kelompok 2. Rumahku adalah rumah mungil di depan musola. Rumah itu mempunyai luas sekitar 36 meter persegi. Hijau muda membuat rumah itu terlihat sejuk dipandang mata. Halaman sempit di depan rumah penuh dengan tanaman yang ditanam di pipa. Setiap tanaman tumbuh subur, bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak. Rumahku terdiri dari 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 ruang santai, dapur, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alat duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasana harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Semua barang yang ada di rumah selalu tertata rapi. Lantai keramik berwarna putih membuat rumah mungil ini menjadi nampak luas. Sudah? Sudah. Baiklah. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Silakan dikomentari. Kalau sekiranya cocok apa yang disampaikan tadi, boleh dikomentari. Oh, sudah cocok. Kalau misalnya kurang, bilang saja kurang. Ayo silakan dari kelompok yang lain. Sudah cocok, Pak. Sudah cocok, Pak. Cocoknya dari apa? Di situ ada lokasi ya. Terus kemudian ada interior. Interior itu apa, hiasan di dalam ya? Ya. Terus eksterior, namanya X itu berarti di luar. Di luar banyak apa, Putri? Banyak tanaman cabai. Banyak tanaman cabai. Asik ya, kalau sudah panen nanti bisa dibagi-bagi ya.
Kalau banyak tanaman cabai, kalau sudah panen nanti bisa dibagi-bagi. Ya nanti biar bisa dipakai untuk sambal atau biar dipakai untuk rujaan itu biasanya. Tapi jangan pedas-pedas, takut lambungnya sakit nanti. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya? Sudah cocok apa belum? Dari teks deskripsi yang dibacakan dengan mind mapping yang ditampilkan. Cocok, Pak. Sudah, Pak. Bagus, Nah, Pak. kira-kira tadi dengan kelompok 1 bagaimana? Zafran? Bagus, Pak. Punyanya Zafran. Cocok, Pak. Kelompok 1 ada yang kurang tadi ya. Lokasinya lupa, tidak ditulis sama kelompok 1 ya. Lokasi sawahnya itu tadi lupa ya. Iya, Pak. Baik. Silakan untuk penampilan yang ketiga. Kelompok 3. Royan. Oh ya, ini. Silakan. Silakan dibaca. Sekolahku kebanggaanku, lingkungan kelas yang bersih, bangku berjejer rapi, tidak ada sampah, dan aneka warna bunga. Ada bunga mawar, melati, dan bunga matahari. Teman di sekolahku. Sekolahku elok, indah, dan asri. Ada berapa jenis pohon? Nah, tolong kalian bacakan teks deskripsinya yang lengkap. Sudah ditulis. Sekolah kebanggaanku. Sekolahku adalah kebanggaanku. Sekolahku elok, indah, dan asri. Di dalamnya ada teman yang dipenuhi aneka warna bunga. Ada mawar yang menghiasi dengan kelopak merahnya yang bereka. Ada pula bunga melati yang semerbak harumnya memenuhi lingkungan sekolah. Tak lupa pula bunga matahari yang tampak selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Semua bunga-bunga ini membuat suasana sekolah semakin semerak dan menyenangkan. Di taman sekolahku tak sekedar dipenuhi aneka bunga. Ada pula beberapa jenis pohon yang daun yang lebat dan rindang. Pohon-pohon ini membuat sekolah nampak asri dan teduh. Udara pun menjadi sejuk dan tentu lebih sehat. Sekolahku adalah kebanggaanku, bukan hanya teman yang indah dan asri, tapi juga lingkungan kelas yang rapi dan bersih. Bangku berjejer dengan rapi, tidak ada sampah yang menumpuk sebab semua siswa sadar membuang sampah pada tempatnya. Ya, Pak. Ya. Bagaimana? Tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan. Kelihatannya semakin banyak ya di kelompok 2 ini mind mappingnya ya. Sekolah kebanggaanku, terus kemudian di atasnya apa tadi itu? Ya, Pak. Bunga, Pak. Ya, ada bunga, terus kemudian ada taman di sekolah, terus sekolah elok, indah dan asri, ada beberapa jenis pohon, dan untuk lingkungan kelas yang bersih, bangku berjejer rapi, juga tidak ada sampah. Nah, dari sini kira-kira apa makna yang bisa dipetik di sini? Dari apa yang diceritakan Royan, seolah-olah kalian itu berada di kelas yang sangat bersih ya. Bangkunya tertata, tidak ada begitu masuk banyak pohon-pohon begitu ya. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, baiklah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kalian bisa langsung pada kelompok 4, penampilan kelompok yang terakhir atau kelompok 4. Silakan kelompok 4. Dibawakan, siapa yang mau baca ini? Raise hand. Silakan raise hand. Siapa?
Aura. Ya, silakan. Aura, dibaca. Mana? Mind mappingnya mana? Bawakan. Bentar Pak, masih Apa? Oh, udah. Nge-lag? Ya. Ya. Bentar ya. Udah Pak. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dibaca. Teks deskripsinya saja yang dibaca. Jangan mind mappingnya. Nah, jelas nanti kalau mind mappingnya yang dibaca. Jadi teman-teman kalian bisa baca teks deskripsinya. Deskripsi bagian busana dan penari remo ada berbagai macam gaya di antaranya Sawunggaling, Surabaya, Malang, dan Jombangan. Selain itu terdapat pula busana yang khas dipakai bagi tari remo gaya perempuan. Busana gaya Surabaya terdiri atas ikal, kepala merah, baju tanpa kancing yang berwarna hitam dengan gaya kerajaan pada abad ke-18. Juga sebatas bedil, sarung batik, pesisiran menjatuhi hingga ke lulut, ketegar yang diikat di pinggang serta keris pengulit. Tari remo belakang penari memakai dua selendang yang di dan kedua di bahu terdapat pula gelang kaki berupa lembu. Busana gaya Jombang sama dengan Sawunggali, namun perbedaannya penari tidak memakai kaos tanpa menggunakan rompi. Busana remo putri penari memakai sanggul, menggunakan celana di bahu. Sudah. Tari remo berasal dari Ayo Aura. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Sudah, Pak. Sudah. Pak, suaranya. Oh, putus ya, kena sinyal ya. Ya. Sinyalnya kurang bagus ya. Ya, kalau membaca yang baik dan benar itu mulut tidak boleh ditutupi begini. Dan tidak boleh tertawa. Nanti suaranya jelas akan berbeda nanti. Kalau begini saya bilang A, pendengarannya kalian semua akan jadinya O nanti. Itu jadinya O. Ya kan? Nah, jadi siapapun yang akan membaca ketika mempresentasikan atau membaca suatu teks, mohon mulut jangan ditutup. Dan kemudian artikulasinya harus diperjelas. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Kenapa? Orang lain itu biar bisa, orang yang jauh, walaupun tidak mendengar suara apa yang diucapkan oleh penutur, maka orang yang jauh tetap akan melihat dari gerak bibir, maka dia akan bisa menerima stimulus, yaitu menanggapi apa yang dibicarakan. Iya, mohon diperhatikan nanti itu ya. Siapapun yang mau membaca. Oke, baiklah anakku sekalian, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini sudah penampilannya sudah bagus. Mak tadi ada satu atau sedikit tadi di kelompok 1 lupa untuk menuliskan apa itu namanya lokasinya. Ya. Oke, baiklah anakku sekalian, kasih aplaus semuanya. Ini sangat bagus sekali. Ya. Oke. Di stop sharing, Najwa, stop share. Najwa nge-lag nih Najwa, sinyalnya terganggu nih kayaknya. Najwa sinyalnya terganggu. Silakan. Halo Najwa. Najwa, oke, baru sudah selesai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah tahu bagaimana cara membuat pemetaan
menjelaskan pemetaan dari teks deskripsi. Sekarang anakku sekalian, kita sudah akan mempelajari bagaimana cara membandingkan. Tetap di kelompoknya masing-masing, masih tetap di kelompoknya masing-masing. Jangan beranjak terlebih dahulu. Kalian tetap di kelompoknya, jangan berubah. WA-nya, WA grupnya jangan berubah. Ya, Najwa Zahra ya, Najwa Zahra, Abia, ya, Putri, sama Zafran, tetap jangan berubah. Jadi tetap pada kelompoknya masing-masing. Baiklah anakku sekalian, sekarang kita sudah mulai masuk pada materi yang selanjutnya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membandingkan. Itu saya harap silang. Silang. Maksudnya silang itu teks deskripsi kelompok 1 dijadikan satu dengan teks deskripsi kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian teks deskripsi kelompok 2 dijadikan satu dengan teks deskripsi kelompok 4. Karena di dalam membandingkan itu harus ada 2 teks pembanding. Yang namanya membandingkan berarti kan ada 2. Kalau 1 bukan membandingkan, ya cuma 1 itu saja. Ya. Paham ya? Paham? Oke, baiklah anakku. Sekarang kalian simak tayangan PowerPoint dari saya. Mohon untuk dicatat ini ya, dicatat karena nanti tetap saya akan memberikan tugas-tugas kepada kalian atau LKPD yang akan saya berikan kepada kalian nanti. Paham ya? Bentar ya. Mohon diperhatikan, nanti ini didengar, diperhatikan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membandingkan perbedaan dan persamaan isi teks deskripsi. Sudah bisa dilihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Di sini anak-anakku sekalian, membandingkan perbedaan dan persamaan isi teks deskripsi. Tadi saya meminta untuk kelompok 1 teks deskripsinya diberikan atau dijadikan 1 ya. Ya, dijadikan 1 ya. Kelompok 1 dengan kelompok 3. Kelompok 2 dengan kelompok 4. Jadi saling silang begini. Kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4. Atau ada perbedaan di situ, ada teks deskripsi atau kelompok genap dan kelompok ganjil. Paham ya? Ini saya berikan contoh terlebih dahulu. Nanti kalian yang akan mengoperasikan atau yang akan mendiskusikan secara kelompok lagi. Di sini anak-anakku sekalian, membandingkan perbedaan dan persamaan isi teks deskripsi. Ini ada dari teks yang 1. Di sini saya membuat teks deskripsi yang lain. Teks 1, pesona menakjubkan Pantai Senggigi. Pantai Senggigi terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi adalah sebuah tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Pantai Senggigi memiliki panorama yang menawan hati. Banyak wisatawan luar negeri datang di pantai ini. Pantai ini menjelma menjadi salah satu tempat menarik di Pulau Lombok dengan pemandangan garis pantainya yang panjang, terlihat indah bila dipandang dari kejauhan dan ketinggian. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, Pantai Senggigi menyuguhkan gradasi warna pantai dari hitam ke putih. Air lautnya memiliki ombak yang tidak besar, jernih, dan bersih. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan berjemur,
berenang, snorkeling, atau sekedar main di tepian pantai. Pantai Senggigi di Lombok menjadi tempat wisata terkenal karena panorama lautnya. Air laut Pantai Senggigi begitu jernih dan bersih, bahkan Anda dapat melihat langsung kawanan ikan yang berenang dengan bebasnya di Laut Senggigi yang masih terpelihara hingga sekarang. Terumbu karang yang terpelihara baik menjadikan tempat ini salah satu tempat wisata di Lombok sebagai tujuan snorkeling wisatawan. Alam bawah laut Senggigi sangat menarik karena keindahan bawah lautnya masih alami. Keindahan bawah laut Senggigi ini dapat dinikmati dengan menyelam. Air laut yang jernih, terumbu karang yang terawat, dan banyaknya ikan menambah keindahan bawah laut Senggigi. Menjelang sore hari, pengunjung Pantai Senggigi dapat menikmati keindahan matahari tenggelam atau disebut bahasa aslinya itu sunset. Cahaya kuning kemerahan di langit tampak bersentuhan dengan birunya air laut. Pesona Pantai Senggigi semakin menawan menjelang terbenamnya sang surya. Kemudian di sini ada teks yang kedua. Saya membandingkan. Nah, ini cara membandingkan harus ada dua teks. Kalau satu tidak boleh, tidak bisa dibandingkan. Mau dibandingkan sama apa nanti? Nah, gitu. Yang kedua, teks yang kedua di sini saya mencari apa yang secara visual atau yang saya lihat. Nah, di sini. Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian kolosal peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tarian yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal kerajaan ini dimaksudkan sebagai tari penyambutan bagi tamu kerajaan. Kini Tari Gending Sriwijaya kerap dipentaskan oleh masyarakat Palembang dalam berbagai kegiatan seperti pernikahan, pertemuan-pertemuan instansi pemerintahan, hingga dalam berbagai perhelatan budaya. Secara umum, Tari Gending Sriwijaya ditarikan oleh 9 orang penari yang semuanya adalah perempuan. Sambil 9 penari tersebut merupakan representasi 9 sungai yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Para penari Gending Sriwijaya ini dikawal oleh 2 orang laki-laki lengkap dengan payung dan tombak di tangannya. Seorang penari gending membawa tapak berisi kapur sirih yang nantinya akan diberikan kepada tamu yang dianggap spesial sebagai bentuk penghormatan. Musik yang mengiringi Tari Gending Sriwijaya adalah musik yang keluar dari perpaduan alat musik gamelan. Musik gending tersebut dilengkapi dengan vokal yang umumnya digambarkan kegembiraan dan ucapan syukur atas kesejahteraan. Meski demikian, belakangan Tari Gending Sriwijaya tidak melulu diiringi oleh musik gending secara langsung, tetapi hanya menggunakan rekaman dari musik yang ada. Gerak Tari Gending Sriwijaya didominasi oleh gerak membungkuk dan berlutut. Penari sesekali melempar senyum sambil melentikkan jari-jari kuku. Gerak tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu. Gerakan inti dari Tari Gending Sriwijaya adalah gerak penari utama yang membawakan tapak berisi kapur sirih untuk diberikan kepada tamu kehormatan. Dahulu, pembawa tapak berisi kapur sirih hanya diperbolehkan bagi para remaja putri dari keturunan raja. Tari Gending Sriwijaya merupakan representasi nenek moyang Nusantara. Tari ini juga melambangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati persaudaraan. Tari ini menggambarkan kegembiraan para gadis. Tari ini juga menggambarkan kerajaan Sriwijaya sebagai tuan rumah yang ramah. Sikap saling menghormati sesama manusia dan bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini saya ada dua teks. Yang pertama adalah teks Pantai Senggigi, yang kedua atau teks yang kedua adalah Tari Gending Sriwijaya. Ini perhatikan contoh ini anak-anak untuk membuat perbandingan. Nah, di sini bisa dilihat ya,
Halo? Bisa, Pak. Oke. Untuk yang pertama, anakku sekalian, dalam perbedaan ini yang pertama ini topik utama yang dideskripsikan ini apa? Atau judulnya, bahasa enaknya itu judulnya sudah. Ya, topik utamanya apa yang diceritakan dalam paragraf yang pertama atau teks yang pertama, yaitu Pantai Senggigi Lombok. Teks yang kedua adalah Tari Gending Sriwijaya. Kemudian perbedaan yang kedua ini perincian isinya seperti apa. Jadi isinya itu dirinci nanti. Isinya dari teks itu dirinci sebaik-baik mungkin, apapun poin-poinnya itu harus dimasukkan semua. Untuk perbedaan perincian isi, yang pertama teks 1, ini pemandangan garis pantai. Yang saya tadi bacakan itu kan ada Pantai Senggigi, itu ada pemandangan garis pantai. Ya, mulai dari biru hingga putih kan begitu. Kemudian panorama laut, kemudian keindahan bawah laut, dan yang berikutnya adalah keindahan matahari terbenam di sore hari. Terus kemudian untuk perbedaan perincian teks, jadi ini ada bedanya karena di sini tentang keindahan Pantai Senggigi, yang satunya pada pementasan Tari Gending Sriwijaya. Teks yang kedua, ini yang pertama ada waktu pementasannya. Di situ ada jumlah penari, musik yang mengiringi gerak tari, dan tujuan tari ini apa? Jadi tujuan tarinya itu untuk apa? Untuk memberikan kapur sirih kepada tamu-tamu kehormatan atau ingin melestarikan budaya-budaya Nusantara. Ini tujuannya. Terus kemudian untuk persamaan kedua teks berikut. Dari pola pengelompokan yang pertama. Pola pengelompokannya ini sama-sama mengelompokkan bagian-bagian. Contohnya di situ ada garis pantai, panorama laut, bawah laut, pemandangan matahari. Itu teks yang kedua juga sama, yang namanya persamaan berarti sama. Di situ pengelompokan juga pengelompokan bagian-bagian. Waktu pementasan, jumlah penari, musik yang mengiringi gerak tari, juga tujuan tari. Terus kemudian cara mengembangkan isi. Cara mengembangkan isi ini seperti materi yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah saya sampaikan, bahwasanya cara mengembangkan tari dilihat dari paragrafnya. Apakah paragraf ini bentuknya deduktif, apa paragraf ini bentuknya induktif. Kalau mengembangkan isi, paragrafnya dari umum ke khusus, berarti ini jenisnya adalah deduktif. Ini perlu dipahami, antara deduktif dan induktif bahkan campuran. Terus kemudian, itu yang terakhir, persamaan ini kesan panca inderanya seperti apa. Ketika kalian itu melihat atau membaca itu seolah-olah kan melihat. Yang pertama melihat keindahan, yang kedua melihat tarian. Yang teks pertama penglihatan, pembaca diajak seolah-olah melihat dan menyaksikan objek yang dideskripsikan, yaitu keindahan Pantai Senggigi. Itu yang kedua, penglihatan sama-sama penglihatan, yaitu pembaca diajak seolah-olah melihat dan menyaksikan Tari Gending Sriwijaya atau objek yang dideskripsikan. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian langsung bertanya. Kalau seandainya sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi, mohon apa yang saya instruksikan antara kelompok 1 dengan kelompok 3, teksnya jadikan satu, kemudian nanti dibuat seperti apa itu namanya tabel, disusun seperti tabel dari topik yang dideskripsikan apa, terus kemudian perincian isinya apa untuk dari perbedaan, untuk dari persamaannya
apa itu namanya, dari cara mengembangkan isi kesan panca indera itu nanti harus dimasukkan ke dalam tabel. Baiklah anakku sekalian, kalau sudah silakan kalian berembuk dengan kelompoknya lewat WA grupnya masing-masing. Waktu saya berikan 5 menit dari sekarang. Silakan. Sama ya, nanti supaya kelompok yang lain atau kelompok-kelompok yang mendeskripsikan itu atau membuat perbandingan ini, tolong nanti juga dikirim lagi ke Najwa ya, biar bisa di share screen ya. Karena kalian kemarin sudah diminta untuk pakai apa itu namanya, pakai komputer atau laptop, ternyata laptop dan komputernya masih banyak yang bermasalah. Tidak apa-apa, sekarang boleh menggunakan handphone. Silakan, mulai dari sekarang saya berikan waktu 5 menit. Sudah, anak? Silakan. Tabel sudah saya berikan, kalian tinggal ngisi saja. Kalau yang sudah selesai, silahkan dikirim ke Najwa. Biar Najwa bisa menyusun ya, Najwa ya. Disusun jadi satu kayak tadi itu ya, Najwa ya. Iya, Pak. Itu nanti dijadikan kelompok satu sama kelompok 3 gitu, Pak. Ya, nanti kan ada 2 teks itu kan dijadikan satu. Ya. Terus kemudian itu kan apa itu namanya, dimasukkan, terus kemudian itu saja yang diberikan ya. Ya. Sudah. Baiklah, kalau sudah silakan di share screen. Silahkan siapa kelompok 1? Japran. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 kelompoknya siapa? Royan ya? Ya, Pak. Royan, oke. Nanti saya minta kelompok 1 atau 2 teks itu yang saya suruh jadikan satu, nanti perwakilan saja ya yang bisa membacakan ya. Silakan Najwa Hasbah di share screen hasil dari pengumpulan itu dari sekarang. Ini sebentar lagi ada pembelajaran akidah akhlak ya. Silakan share screen Najwa kalau sudah selesai. Najwa masih Pak. Silakan Najwa di share screen. Silakan Najwa Hasbah di share screen. Ayo, waktunya berjalan terus. Sudah? Yuk.
Wah, ini kayaknya nge-lag ini punyanya Najwa Hasbah ini. Sudah, Najwa? Nge-lag katanya, Pak. Tadi putih semua pasti. Nah, ini. Silakan. Saya minta langsung saya tunjuk saja yang suaranya bagus ini. Zafran. Silakan Zafran, bacakan ini Zafran. Kelihatan apa tidak? Kelihatan ya? Pak, Kelihatan. Silakan dibaca. kurang jelas, Pak, kurang jelas. Diperbesar lagi Najwa. Sedikit lagi. Oke, sudah. Oke, baik. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan. Pencarian isi teks. Waktu penyambutan tamu agung, jumlah penarinya busana dari Surabaya, Malang, dan Jombang, tujuan Tari Remo. Lingkungan yang sangat bersih, halaman parkir, gedung-gedung ada, persawahan, masjid, keindahan sekolahku. Ya, ini dari perbedaan ini sudah bagus. Teks yang dituju adalah Tari Remo, teks yang kedua adalah sekolahku. Di sini perincian teksnya, waktu penyambutan tamu agung, jumlah penari, busana dari Surabaya, Malang, dan Jombang, dan ada tujuan Tari Remo. Terus kemudian sekolahku, lingkungan yang sangat bersih, halaman parkir, gedung-gedung, ada persawahan, masjid, dan sekolahku. Turunkan lagi, Najwa. Ya Pak, sebentar. Oke, untuk persamaan pola pengelompokan, jadi sama teks 1 mengelompokkan bagian-bagian yaitu penari dan busana. Kelompok untuk teks 2 mengelompokkan bagian halaman, gedung, sawah, masjid, dan lainnya. Untuk cara mengembangkan isi menggunakan pengembangan dari khusus ke umum. Untuk pesan panca indera, penglihatan seolah-olah kita diajak langsung menyaksikan tarian tersebut, penglihatan seolah-olah pembaca diajak untuk melihat keindahan sekolah. Nah, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih anak-anakku sekalian, tolong bisa ditutup screen-nya. Bisa ditutup share screen-nya. Ya, Zafran, ada yang perlu ditanyakan? Bisa ditutup share screen-nya. Kelompok 2 sama 4 tidak dibaca, Pak. Nggak ada. Kelompok 2 sama 4 tadi mengirim, cuma kayaknya lambat tadi katanya Najwa. Nah, ya, enggak apa-apa semua. Baiklah, anak-anakku sekalian. Nggak boleh gitu. Iya, nanti tetap akan diberikan sanksi nanti. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah bisa atau kita sudah mengerti bagaimana cara kita menggunakan mind mapping di dalam pemetaan teks deskripsi. Terus sekarang kalian sudah tahu caranya membandingkan persamaan dan perbedaan dari teks deskripsi antara pertunjukan dengan maksud saya pertunjukan dan keindahan alam. Jadi itulah adalah cara-cara kalian untuk memberikan atau memaparkan itu kepada orang lain tanpa harus memaparkan secara keseluruhan. Dari segi itu saja insya Allah pembaca akan lebih paham dan akan lebih mengerti. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya saya minta kepada kalian semua untuk mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secara luring, secara bertatap muka dengan di kelas nanti kita akan membahas bagaimana cara menyajikan teks data atau gagasan kesan bentuk teks deskripsi. Nah, di sini nanti tetap kita akan memberikan sesuatu
pembelajaran dari itu. Kepada apa itu namanya ketua kelas atau siapa itu Zafran tadi, mohon untuk apa itu namanya bersiap-siap karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ananda Zafran Suwandana. Silakan Ananda Zafran Suwandana untuk memimpin doa. Marilah teman-temanku supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Pembelajaran ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap kita semangat dalam belajar dan terus belajar untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.